Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ammarat bihaulillahi wa quwwatih. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan kajian kitab Tajul Arus wa Unsun Nufus karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Untuk malam ini lokasi kajian kita di Darul Quran Conggi, berbeda daripada malam-malam sebelumnya. Adapun kajian kita malam ini kita sudah sampai pada halaman ke-53. Ya, halaman 53. Bisa dikatakan bahwa kita sudah sampai pada pertengahan daripada kitab Tajul Arus. Ya, sudah setengahnya kita baca. Di sini saya menjelaskan tentang ad-dallu 'alallahi nadirun. Bahwasanya orang yang menunjukkan jalan kepada Allah itu sangat langka. Jadi orang yang benar-benar membawa kita, menunjukkan kita jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengatakan ini sangat sedikit. In talabta qari'an wajadta ma la yuhsa. Kalau kita mencari qari atau pembaca Al-Qur'an, wajadta ma la yuhsa. Ya, katanya banyak, ya tidak terhitung jumlahnya. Itu di zamannya Syekh Athaillah. Ya, kalau sekarang sampai membaca Al-Quran pun juga sudah langka. Ya, kalau zamannya Syekh ini masih sangat banyak. Wa in talabta tabiban wajadta katsiran. Ya, kalau kita mencari tabib, mencari dokter, itu banyak. Wa in talabta faqihan wajadta mithla zalik. Kalau kita mencari faqih, orang yang ahli fikih, di zamannya Syekh mengatakan banyak sekali. Wa in talabta may yadulluka 'ala Allah ta'ala wa yu'arrifaka uyuba nafsika. Wa in talabta may yadulluka 'ala Allah. Kalau kita mencari orang yang menunjukkan jalan menuju kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang wa yu'arrifuka uyuba nafsika, dan memberitahukan kepada kita kekurangan-kekurangan diri kita. Ya, apa yang kurang di dalam diri kita. Kekurangan-kekurangan yang bisa menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lam tajid illa qalilan. Itu katanya sedikit sekali. Kita tidak menemukan kecuali hanya sedikit. Jadi orang yang betul-betul dengan penuh keikhlasan mengajak kita kepada kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in zafarta bihi, kalau kita berhasil menemukan orang seperti ini yang menunjukkan ke jalan Allah, fa amsikhu bikiltai yadaika, maka peganglah dengan kedua tanganmu. Menunjukkan bahwa jangan melepaskan, ya, karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan itu kecuali apabila kita berada di jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. In aratta an tansura in aratta an tunsara. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, ya, kemenangan dalam hal apa saja, ya, dalam berbisnis, di dalam perpolitikan, di dalam menuntut ilmu, dalam hal apa saja, fakun kulluka zillatan. Jadikanlah seluruh, ya, diri kita zillatan, itu hina. Ya, jadikanlah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hinakanlah diri kita secara totalitas. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala.
kita harus menghinakan diri di hadapannya secara totalitas, sehina-hinanya di hadapan Allah. Makanya kita tidak boleh menghinakan diri di hadapan manusia. Karena kita hanya boleh menghinakan diri di hadapan Allah. Nah, apa dalilnya? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Surah Al-Imran ayat 123. Firman Allah, walaqad nasarakumullah. Allah telah memberikan kemenangan kepadamu di Badrin, ya, pada peperangan Badar. Wa antum azillatun, ya, pada saat itu engkau dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina, ya, mungkin kalau di penafsir yang populer, azillah berarti dalam jumlah yang sedikit dibandingkan dengan jumlah musuh. Ya, di sini Syekh Athaillah mengartikan azillah di sini bahwa para sahabat yang ikut perang Badar, azillah, betul-betul dia bertadarruk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengharapkan pertolongan dengan menghinakan diri bahwa kita ini tidak memiliki kekuatan. Apa yang kita miliki sekarang ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menghinakan diri di hadapan Allah secara totalitas, maka turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga secara hitung-hitungan ilmu peperangan tidak mungkin ya pasukan muslimin pada saat itu bisa memenangkan peperangan. Tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menang. Nah, kenapa pertolongan ini turun? Karena para sahabat yang ikut berperang pada saat itu azillatan, ya, dia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in aradta an tu'ta, nah, kalau kita ingin mendapatkan karunia pemberian, ya, kalau kita ingin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta? Kalau kita ingin diberi, fakun kulluka faqran, ya, jadikanlah diri kita ini fakir secara totalitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus menunjukkan kefakiran kita di hadapan Allah bahwa ini kita tidak memiliki apa-apa. Tidak ada yang kita miliki ini. Ya, kekuatan yang kita miliki ini sangat, ya, tidak ada nilainya dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga merupakan karunia dari Allah. Jadi kalau kita ingin diberi fakun kullu kefakiran. Jadi di hadapan Allah kita harus totalitas menunjukkan kefakiran kita. Nah, di hadapan manusia itu dilarang, ya, menunjukkan kefakiran meskipun kita fakir, nah, tapi tidak boleh menunjukkan kefakiran di hadapan manusia. Tidak boleh kita menghinakan diri di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disitulah tempatnya kita menghinakan diri. Nah, apa dalilnya? Ayat Al-Qur'annya, kalau kita ingin diberi, maka kita harus memfikirkan diri secara totalitas di hadapan Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, sesungguhnya sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ini kehebatannya urafa. Biasanya ayat ini kita jadikan sebagai untuk pembagian zakat, ya, berhak mendapatkan zakat. Nah, di sini malah dibawa kepada yang sifatnya spiritual, fakiran. Ya, karena yang mendapatkan sedekah itu adalah orang fakir, orang miskin. Nah, kalau kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nah, kita akan pasti mendapatkan pemberian, sedekahnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Syekh mengajarkan tips untuk mendapatkan kemenangan, ya, caranya kita menghinakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan sebuah permintaan kita dikabulkan, apa yang kita minta berupa rezeki, kita harus memfakirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat, ya, waktu tengah malam, di saat kita hanya bersama Allah, ya, tidak ada yang mendengarkan, di situ tempatnya kita curhat. Tidak apa-apa kita bersuara, ya, tidak apa bersuara, karena memang ada stigmatakan orang kalau bicara sendiri itu orang gila. Jadi kita tidak bicara sendiri, ya, kita bicara dengan diri kita atau bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sebagai gila? Justru orang berakal. Mungkin kalau tetangga kita dengar, ini orang sudah mulai gara-gara yuk kajian, sudah mulai bicara sendiri. Nah, itu pandangan manusia.
Ya. Justru itu orang waras. Masa sesama kepada manusia kita berbicara, kepada Allah kita tidak boleh berbicara. Wa in aradta, nah, sudah tadi. Kemudian selanjutnya takunu fi wasatin nahri wa anta atsyanu. Ini sih mempertanyakan, kita ini katanya berada di tengah sungai. Tapi kenapa kita masih kehausan? Kita berada di tengah sungai, kita berada di tengah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kenapa hati kita ini kering? Ya, kenapa hati kita kering? Ya, di sekitar kita, setiap kita membuka mata, kita melihat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering kita, tapi kenapa hati kita ini gersang? Nah, ini diibaratkan dengan orang yang berada di tengah sungai, tetapi hatinya kering. Ya, kenapa seperti itu? Takunu ma'ahu fil hadrati wa anta tatlabul wisal. Ya, takunu ma'ahu. Ya, kita katanya senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kemakmuran, dalam karunia nikmat fil hadrati wa anta tatlabul wisal. Nah, kita masih meminta untuk ya connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang kita ini bersama dengan Allah. Ya, Allah tidak pernah terpisah dengan kita. Tapi kenapa kita merasakan ya, kenapa ini Allah ini sepertinya jauh dari kita? Ini saya mempertanyakan, padahal tidak ada yang lebih dekat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah jauh. Tapi kenapa kita masih membutuhkan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Berarti itu menunjukkan bahwa ada pemisah, ada hijab. Ya, hati kita itu ada hijab. Ya, Allah tidak pernah sembunyi sehingga Allah itu dicari. Allah tidak pernah meninggalkan kita sehingga kita harus mengejar Allah. Kita yang terhijabi, hati kita yang terhijabi dengan maksiat. Ya, ka'annal ibadah lam yatawassalu ila Allah Ta'ala illa bikathratil ma'akili wal masyaribi. Ya, seakan katanya hamba-hamba ini, ya hamba-hamba Allah ini, manusia ini, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa connect dengan Allah Subhanahu wa taala illa bikasratil ma'akil wal masyaribi. Ya, kecuali dengan memperbanyak makan dan memperbanyak minum. Ya, mungkin tidak mengatakan seperti itu, tetapi perbuatannya, tingkah lakunya setiap harinya dihabiskan waktunya untuk mencari makan, mencari minum. Ya, dengan harapan dia bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Ya, gitu ya. Hidupnya disibukkan dengan untuk mengisi perutnya, ya, yang ujung-ujungnya larinya ke WC, sedangkan dia berharap untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertanyaan-pertanyaan daripada Syekh. Qila lakum hadhihi tusilukum ila tariqil akhirah. Kalau dikatakan kepada kita, hadhihi tusilukum ila tariqil akhirah. Inilah katanya yang membawa kita ke jalan akhirat. Ya, ada yang menunjukkan kepada kita. Inilah jalan menuju kepada akhirat. Inilah amalan-amalan yang membawa kepada kebahagiaan akhirat. Walakin ma arkhasa nafsaka alaika. Tetapi katanya, ya, apa yang membuat diri kami itu menjadi murah? Ya, apa yang membuat diri kita itu menjadi murah? Padahal diri kita ini mahal. Padahal sudah dijelaskan bahwa ini jalan menuju akhirat. Tapi kita tidak mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang murahan. Ya. Walakin ma arkhasa nafsaka alaika. Ya, ditawarkan sesuatu yang sangat besar nilainya, ya, tetapi ya, masih memilih yang tidak ada nilainya. Ya, maksudnya ini antara perbandingan antara dunia dengan akhirat. Ya, disuruh memilih, tetap memilih yang tidak ada nilainya. Tetap memilih bangkai. Ya, ditawarkan sesuatu yang sangat berharga. Dan ini kan orang menunjukkan bahwa dirinya itu murah. Ya, dirinya murah. Dia tukar dengan sesuatu yang tidak bernilai. Padahal ditawarkan di depannya sesuatu yang bernilai, dia memilih yang tidak ada nilainya. Ini menunjukkan bahwa jiwanya itu murah. Laula hawanuha alaika,
Ya, ma aradtaha li azabillah ta'ala. Kalau katanya, kalau kita tidak menganggap bahwa diri kita ini murah atau hina, ya tentunya kita tidak membawa jiwa kita ini kepada yang membawa kepada azab neraka. Kalau kita menganggap, tidak menganggap, mungkin mengatakan, siapa saya menganggap bahwa dirinya itu murah? Semoga diri saya ini mahal. Tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa diri kita ini murah. Ya, apa dalilnya? Apa indikasinya? Nah, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan ini justru kita diazab di neraka. Masa diri kita disiapkan untuk menjadi bahan bakarnya neraka? Apakah ini bukan sesuatu yang nilainya murah? Wa ma aglaha alaika fi talabi dunya wa jam'aha. Ya, wa jam'iha, fi talabi dunya wa jam'iha. Wa ma aglaha. Apa yang membuat diri kita ini justru menjadi mahal di saat kita mencari dunia dan mengumpulkan hal-hal yang terkait dengan dunia. Ya, jadi kita menganggap diri kita ini mahal, bernilai, ya mati bernilai, ya dengan mengumpulkan dunia. Dengan menuntut dunia mengumpulkannya, nah, baru kita merasa bahwa ini sini adalah memiliki nilai. Sedangkan akhirat justru kita lalaikan. Inilah pernyataan Syekh. Wal ajabu kullal ajab. Katanya sangat-sangat aneh sekali. Ya, al ajabu kullal ajab. Sangat-sangat aneh. Mimman yas'alal munajjimah an halihi. Ya, yang bertanya kepada paranormal, ya, para dukun, ahli nujum, tentang keadaan dirinya. Wala yas'alu kitaballahi ta'ala wa sunnata rasulih. Nah, dia tidak bertanya kepada kitab Allah dan kepada sunnah rasulnya tentang bagaimana keadaan dirinya. Ya, jadi kalau kita yang mengukur diri kita, ya bukan dengan pertimbangan paranormal, ya, tapi diukur dengan ya apa yang disampaikan, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian iza da'ufta adil ibadati. Ini Syekh memberikan tips kepada kita. Kalau kita lemah dalam beribadah, yang semangat kita lemah dalam beribadah, ya, faraqi ibadataka bil buka. Maka tingkatkanlah ya, ibadah kita dengan bil buka, dengan menangis, wa tadarru, dengan menghinakan, merendahkan diri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya tadarru. Itu cara untuk meningkatkan ibadah kita. Jadi kalau kita merasa malas untuk beribadah, nah, caranya adalah kita tingkatkan dengan menangis. Ya, karena menangis itu sesuatu yang positif. Ya, menangis untuk akhirat. Itu banyak sekali manfaatnya. Tapi menangis untuk kepentingan dunia, nah itu adalah sesuatu yang negatif. Jadi menangis itu sesuatu yang positif. Tapi terkait dengan urusan akhirat. Wa idza qila laka ya man tabki alaihi. Nah, kalau kita menangis kemudian ada melihat, ada yang bertanya, man tabki alaihi. Ya, untuk siapa? Untuk apa kau menangis? Untuk apa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Fakul abdun ufiya, ya saya menangisi hamba. Ya hamba, maksudnya saya. Ufiya, ya dia diberi kesehatan. Dia diberi kesehatan, diberi kesempatan. Fa'anfaka afiyatahu fi maksiatillahi ta'ala. Ya, kemudian menggunakan kesehatannya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya itu patut ditangisi. Ya, ditangisi. Kita diberi kesehatan, justru kesehatannya itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, katanya apa ini tidak layak untuk ditangisi? Iza nimta ala takhlitin, ya ra'aita takhlita fi manamika. Ini secara ini pembahasannya ini banyak memberikan tips-tips di sini. Ya, katanya kalau kita iza nimta ala takhlitin, kalau kita gelisah, ya,
kalau kita tidak bisa tidur, gelisah sebelum tidur, ya, susah tidur, ra'aita takhlita fi manamika. Ya, tentunya kalau kita paksa, kalaupun tertidur, nah, maka di dalam tidur kita pun juga akan mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman. Ya, apakah mimpi-mimpi buruk, ya, tersiksa. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, kalau terjadi seperti ini, kita sulit tidur, gelisah, daripada dipaksakan kemudian tidur. Nah, dalam tidur kita juga pasti juga tidak nyaman. Ya, pasti kita mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana caranya? Bal yang bagilaka antanama ala taharatin. Nah, kalau seperti ini keadaannya, ya, kita tidur dalam keadaan taharah. Ya, maksudnya pergi berwudu. Dalam keadaan junub, ya pergi mandi janabah. Dalam keadaan taharah. Wataubatin ala taharatin wataubatin, dalam keadaan taubat. Kita pergi berwudu, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan. Berarti untuk membersihkan diri. Fayanamu qalbuka binurihi. Ya, maka saya mengatakan hati kita ini akan tidur dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan mendapatkan ketenangan. Karena sebenarnya manusia itu hidup untuk mencari ketenangan hidup. Orang mencari harta supaya apa? Supaya hidupnya tenang. Orang mencari kekuasaan untuk apa? Ya, supaya hidupnya tenang. Jadi intinya adalah mencari ketenangan hidup. Nah, apa artinya kalau uang banyak tetapi tidak bisa tidur? Ya, gelisah. Ya, sampai tidur pun tidak bisa dinikmati. Kemudian orang banyak hartanya, tinggi pangkatnya, ya, tapi tidurnya pun tidak bisa nikmati. Ya. Tidurnya tidak bisa nikmati, apalagi uangnya. Ya, tidur saja bisa dinikmati. Kita pun bisa menikmati tidurnya, istirahatnya. Karena kita tidak bisa menikmati itu. Nah, ini saya memberikan cara. Jadi pergi berwudu kemudian taubat. Nah, insya Allah katanya kita akan tidur, hati kita akan tidur dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Walakin man kana fi naharihi laghiyan. Kalau seseorang itu pada siang harinya ya, dia laghiyan, ya, dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, menyibukkan dirinya dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan-perbuatan yang tujuannya bukan untuk Allah, yang tujuannya hanya untuk memenuhi syahwat, memenuhi hawa nafsu. Kana fi lailihi anillahi ta'ala sahyan. Maka tentu juga pada waktu malamnya dia juga akan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya ini muncul dari pengalaman spiritual, ya. Nah, bisa juga nanti kita jadikan sebagai eksperimen ini. Kalau siangnya itu kita kurang melakukan ketaatan, nah kita malamnya itu bagaimana? Ya, maksud waktu tidur kita itu bagaimana? Ya, sedangkan orang yang hatinya bersih itu justru waktu tidurnya itu juga mendapatkan banyak ilham di situ. Ya, banyak pencerahan. Sehingga dikatakan tidurnya orang alim itu lebih baik daripada tidurnya ahli ibadah. Karena tidurnya orang alim pun juga itu mendapatkan ada hasilnya. Ya, kalau di pendekatannya Syekh Abdul Qadir Jalani, nah di saat orang tidur itu, nah itu jiwanya dia masuk ke berbagai alam, ya, masuk di alam malakut, masuk di alam jabarut, ya, sesuai dengan kapasitas kekuatan jiwanya. Nah, di situ akan mendapatkan berita-berita, informasi-informasi yang mungkin tidak didapatkan oleh manusia pada umumnya. Iza ra'aita waliya lillahi ta'ala. Kalau katanya kita melihat wali Allah, fala yamna'uka ijlaluka antaquda baina yadayhi fatabarruk alaihi. Kalau ketemu dengan waliullah, janganlah katanya karena kehormatanmu yang menjaga gengsi, engkau tidak duduk di hadapannya dan bertabarruk kepadanya. Maksudnya tabarruk di sini ya sama kita dulu sama almarhum itu ya ya seorang sampai sisir minumnya pun jadi rebutan. Ya itu bukan
Bukan karena pasalnya, karena kita menganggap bahwa ini orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi sugesti kepada kita juga supaya kita bisa lebih dekat juga dengan Allah. Kenapa waliullah itu berarti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang mengaku-mengaku, tapi orang yang sudah dekat dengan Allah. Wa'lam anna as-samaa'a wal arda la tata'addabu ma'al wali kama yata'addabu ma'ahu banu Adam. Ya, katanya ketahuilah bahwa langit dan bumi itu menjaga adab di hadapan para wali, yang menghormati wali. Ya, sering kita dengar baca dalam kisah-kisah itu, ya, sampai binatang buas pun itu semuanya bersimpu di hadapan ya, para wali. Ya, kenapa? Karena dia melihat di situ adalah manifestasi daripada sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dari situlah terpancar sifat-sifat keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya tunduk kepadanya, bukan tunduk kepada walinya, tetapi sifat Allah yang terpancar dari diri wali itu. Karena kalau kita mengatakan kita menghormati Baitullah, ya, kita menghormati ya, karena itu Baitullah dinisbahkan kepada Allah. Nah, menghormati waliullah, kan ini wali Allah. Kalau wali syaitan, ya tentu tidak dihormati. Sama-sama wali, ya cuma satu dinisbahkan kepada syaitan, satu kepada Allah. Tentu berbeda. Jadi kita tidak dikatakan bahwa ini syirik, itu bukan syirik. Ya, itu menghormati Allah. Ya, karena kita melihat bahwa sifat-sifat kemuliaan Allah terpancar dari situ. Nah, sebagaimana juga dengan Bani Adam. Man fariha bidunya iza ja'athu faqad sabata yahumkuhu. Nah, ini kalau diartikan ini agak-agak kasar bahasanya. Manfar ya dunia, ya barang siapa yang gembira ya, jika dunia datang kepadanya. Maksudnya dunia itu adalah sesuatu yang tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering kita katakan bahwa ini maksud dengan dunia di sini adalah amalan-amalan, ya, perbuatan-perbuatan yang tujuannya itu bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang tujuannya adalah untuk hanya memenuhi kebutuhan syahwat atau hawa nafsu. Itu disebut dengan dunia. Dunianya sesuatu yang rendah. Ya, kebalikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata-kata dunia di sini ya, bukan lagi kita pergi mencangku dan sebagainya. Itu bukan dunia. Kita bekerja kalau tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, pergi berdagang, itu semuanya adalah akhirat. Bukan sesuatu yang rendah. Nah, tapi kalau kita baca Al-Qur'an ya, sekadar untuk mendapatkan uang atau mengajar popularitas, itu dunia itu. Ya, dunia. Kita mengajarkan tafsir, nah, tapi tujuannya untuk mendapatkan gaji, itu dunia itu. Jadi meskipun kita pergi mengumpulkan sampah, ya kita jual, tapi lillahi ta'ala, ya itu juga adalah akhirat. Ini pengertiannya di sini. Iza fariha di dunia, iza ja'athu faqad sabatahumkuhu. Nah, katanya kalau orang bergembira, kalau dunia datang kepadanya, diberikan kepadanya dunia, ya, maka telah terbukti kebodohannya. Nah, tapi ada lagi yang lebih bodoh. Wa ahmaku minhu, dan lebih bodoh daripada itu, man iza fatathu, ya, kalau dunia itu justru lepas dari tangannya, ya, kehilangan darinya, hazuna alaiha, dia bersedih. Jadi bersedih. Nah, ini katanya orang yang paling lebih bodoh dari yang pertama. Datang dunia dia gembira. Diberikan kepadanya dunia, maksudnya kebutuhan-kebutuhan hawa nafsu dan syahwatnya, dia bergembira. Nah, dianggap saya mengatakan, bukan saya mengatakan, ini saya mengatakan. Ya, saya tidak punya ini untuk mengatakan bodoh tidak bodoh. Ya, saya cuma membahas saja di sini. Dan lebih bodoh daripada itu, ya, fatathu, ya, dia ingin mendapatkan, ada memberikan dunia kepadanya, sesuatu yang hina, kemudian dia sedih, kemudian itu hilang darinya, dari tangannya, maka dia bersedih. Famithaluhu, perumpamaannya, kaman ja'athu hayyatun litaldagahu. Ya, permisalannya seperti seseorang didatangi oleh ular. Ya, ada orang, kemudian datang ular. Ular itu datang litaldagahu, ya, untuk menyengatnya, mematuknya.
Summa madat, nah, tapi tidak jadi dipatuk. Kenapa? Sallamahullahu ta'ala minha. Ya, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ular. Fahazina alaiha. Ya, kemudian dia sedih. Ya, dia sedih. Islam tadurruhu. Ya, dia sedih padahal ular tadi tidak jadi membahayakannya, dia diselamatkannya. Ya, jadi terkadang ada sesuatu yang mau datang kepada kita, ya kita merasa senang. Wah, ini nikmat, ini uang banyak. Tapi tiba-tiba ada orang yang menghalanginya atau mengambilnya atau mencurinya. Nah, kita sedih. Nah, katanya lebih ahmak lagi nih. Karena bisa jadi uang yang datang itu justru seperti ular. Ya kalau kita terima itu mungkin kita lalai ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita keimanan kita bisa lepaskan gara-gara seperti itu. Makanya kenapa kita harus bersedih? Padahal Allah justru sudah menyelamatkan kita dari mara bahaya. Inilah perumpamaan-perumpamaan diberikan oleh Syekh. Wa min alamatil ghaflati wa sigaril aqli. Nah, katanya salah satu tanda indikasi ghaflah, kelalaian, wa sigaril aqli, dengan sempitnya akal, ya, sempitnya pikiran, anta'ula hamman qad yakau aula yaqau. Anta'ula hamman. Kita lebih memperhatikan, ya, lebih mengutamakan ya, kesusahan, ya, fokus kepada kesusahan yang bisa terjadi dan bisa tidak. Ya, maksudnya kemungkinannya terjadi. Ya, kalau saya tidak punya uang, ya saya besok mau makan apa? Ya, saya misalkan besok tidak punya uang, nah, terus saya mau makan apa? Ya, belum tentu besok tidak punya uang. Ya, belum tentu besok, sekarang sudah khawatir. Ya, malam kan dipikirkan, ya besok ini dari mana saya mau mendapatkan uang besok ini. Ya, nah, itu sudah membuat dirinya khawatir. Ini menunjukkan bahwa orang ini lalai, sedang pikirannya sempit. Ya, dia fokus, ya memikirkan, disusahkan dengan sesuatu yang belum pasti, ya belum pasti. Watat antaulah hama watat turuku hamman la budda min wuku'ihi. Ya, dan melalaikan kesusahan yang sudah pasti terjadi. Ya, melalaikan kesusahan yang sudah pasti terjadinya. Yaitu tentang azab akhirat. Ya, tentang penderitaan di akhirat itu sudah pasti terjadinya itu. Ya, jelas maksiat itu pasti membawa kepada penderitaan, itu sudah pasti. Ya, secara hukum akal itu sudah pasti. Nah, ini katanya kita lebih disibukkan fokus kepada kesusahan yang belum tentu terjadi. Bisa ya, bisa tidak. Nah, terus ada kesusahan, penderitaan yang sudah pasti terjadinya justru kita lalaikan. Fatas bahu takulu. Waktu pagi, bangun di waktu pagi, dia langsung yang dia tanyakan, kaifa yakunu safar gadan? Ya, bagaimana perjalanan besok? Maksudnya bagaimana perjalanan ekonomi besok? Ya, bagaimana percaturan politik besok? Itu langsung ditanyakan itu, padahal belum pasti. Ya, belum pasti terjadi. Apa yang kita pikirkan, asumsikan itu belum pasti terjadi. Kaifa yakunu safar gadan? Oke, yakunu fi hadhihi sana. Malah bukan dipikir cuma besok, untuk tahun ini. Ya, ekonomi dipikirkan ya. Bagaimana ekonomi kita besok ini? Ya cukup untuk makan apa tidak? Ya bukan hanya itu dipikirkan untuk 1 tahun ini. Padahal ya ada jaminan bahwa kita hidup 1 tahun. Ya, sudah dipikirkan itu. Oke, yakunu fi hadhihi sana. Fa'altaqullahi ta'ala min haitsu la ta'lam. Belas kasih Allah Subhanahu wa taala itu datanya dari arah yang kita tidak mengetahuinya, min haitsu la ta'lam. Dari arah yang kita tidak tahu. Allah kan selalu berbelas kasih kepada kita, jangankan kepada manusia, kepada binatang pun, ya, kepada iblis pun juga Allah itu berbelas kasih. Ya, karena seandainya Allah tidak berbelas kasih kepada iblis, ya sudah lama iblis hancur. Ya, tidak mungkin bisa bertahan hidup. Ya, apalagi kepada manusia. Wasyakku fir rizki, syakka fir razik. Nah, ragu terhadap rezeki ya, yang sudah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakka fir razik. Ini menunjukkan ragu kepada
yang memberi rezeki untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ragu dengan rezeki. Ya, dari mana datangnya? Itu menunjukkan keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki ini artinya luas, ya bukan cuma harta benda saja. Ya, kita bekerja itu adalah melaksanakan tugas kita. Ya, melaksanakan tugas karena kita memang disuruh bekerja. Kita pergi mencangkul itu karena perintah Allah kita disuruh berusaha. Ya, bukan karena untuk mencari rezeki, karena rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Masyarakat sarifu, ya, wa ma ghasabal ghasibu illa rizqahu. Misalnya berat untuk mengartikan ini. Ya, saya berusaha mencari arti yang lain, tapi tidak ketemu. Jadi kita artikan saja secara profesional. Masyarakat sariku wa ma ghasabal ghasibu, katanya pencuri tidak mencuri. Ya, apa bedanya mencuri sama menggosok? Ya, mangga sabal ghasibu. Ya, kalau setiap pesantren itu ya kenal dengan menggosok. Bedanya kata kalau mencuri itu ya memang diambil tidak dikembalikan lagi. Ya, kalau menggosok itu hanya diambil tapi tidak izin. Tapi ada niat untuk mengembalikan. Ya, meskipun kenyataannya tidak dikembalikan. Tidak ada niat mencuri. Ya, dia menggunakan kemudian tidak dikembalikan. Ya, kata-katanya kalau mau dibedakan ya, ujungnya sama. Ya. Illa rizkahu, kecuali katanya rezekinya. Ya. Jadi itu rezekinya. Cuma rezeki itu ya dari jalur yang tidak. Ya, karena rezeki itu jalurnya dua. Ada dari jalur yang halal, ada dari jalur yang haram. Nah, itu dapatkan rezeki juga itu. Rezekinya dari situ. Ya. Cuma dari jalur yang haram. Yang sama dapatkan rezeki. Itu menunjukkan bahwa Allah sudah menetapkan rezekinya. Ya, makanya ikhtiar kita di sini apa? Ya mencari rezeki dari jalur yang halal. Famadum tahayyan la yangkus min rizkin syai'an. Ya, selama katanya kita hidup ini, maka rezeki itu tidak akan pernah berkurang. Ya. Ini kalau almarhum itu, kalau ada santri kabur dari pesantren, nah mengatakannya rezekinya bukan lagi di sini. Ya, rezekinya pindah. Kayak istilahnya beliau itu. Kalau ada anak kabur, ya mau dia apa? Ya rezekinya bukan lagi di pesantren. Rezekinya sudah pindah ke tempat di mana dia berada. Ya, karena seandainya rezekinya masih di sini, dia pasti masih tinggal di sini. Famadum tahayyan la yang kusu min rizkin syai'an. Kafa bika jahlan anta'ulal hammas sogir wa tarakal hammal kabir. Nah, cukuplah katanya kita dikatakan orang jahil. Nah, apabila kita lebih fokus, ya, lebih disusahkan dengan kesusahan yang kecil dan meninggalkan kesusahan yang besar. Nah, kesusahan yang kecil artinya dunia. Ini kesusahan di dunia ini kecil. Ya, dibandingkan nanti kesusahan di akhirat. Ya, bagaimanapun besarnya kesusahan di dunia, problem yang kita hadapi di dunia ini dibandingkan dengan kesusahan nanti di akhirat, itu tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya. Kalau orang ini lebih hanya di dunia, kesusahannya yang besar di akhirat. Ulham hamma antamu tamusliman au kafiran. Katanya yang harusnya yang menyusahkan kita ini adalah jadikan sebagai problem, kesusahan adalah antamu tamusliman au kafiran. Apakah nanti kita meninggal secara muslim atau secara kafir? Itu harus kita jadikan sebagai problem itu. Ya, bukan diproblemkan itu besok makan apa. Ya, mau tinggal di mana, itu bukan problem. Ya, harusnya sekarang ini kita prioritaskan adalah problem kita ini. Nanti kita meninggal dalam keadaan muslim atau dalam keadaan kafir. Ulham anta sakiyun am sa'idun. Ya. Jadikanlah kesusahan atau problem
Apakah kita ini menjadi orang yang menderita atau orang yang bahagia di akhirat? Ya, dunia akhirat. Ya, karena Syaki dengan Said itu terkait dengan urusan hati, bukan terkait dengan unsur jasmani. Ya, Syakiyun orang yang bahagia, orang yang menderita, orang yang celaka dengan orang yang bahagia. Itu yang harus kita jadikan sebagai problem. Ulhamman nari al-mausifa bil abadiyah allati la intiha alaha. Katanya kita harus menjadikan kesusahan itu adalah neraka yang abadi, yang tidak ada ujungnya. Ya. Hamma akhazil kitab yang harus kita persoalkan, jadikan sebagai problem ya utama dalam hidup kita adalah hamma akhazil kitab, ya, tentang pengambilan kitab, ya, kitab amal seperti dalam Al-Quran itu. Ya, hal bil yamini ambil shimal, apakah kita mengambil ya kitab amal kita dengan tangan kanan atau tangan kiri, ya sebagai simbol bahwa kalau tangan kanan berarti itu selamat, kalau tangan kiri berarti celaka. Apa kita tidak pernah jadikan sebagai problem itu? Ya selama ini kita sebagai problem adalah tentang ekonomi. Ya, ekonomi tiap hari. Ya televisi juga diberitakan itu. Ya naik turunnya dolar. Ya Indonesia dalam keadaan menghadapi resesi ekonomi. Ya, sehingga orang pusing semua. Ya, ikuti naik turunnya dolar. Sini tidak punya dolar. Ya, akhirnya disibukkan dengan itu. Padahal harusnya yang jadikan sebagai sesuatu yang dijadikan problem yang dipikirkan adalah ini tadi yang disebutkan oleh Syekh. Hadza huwal hammul ladzi yu'al. Ini katanya kesusahan yang harus dijadikan sebagai kesusahan. Ya, jadikan sebagai problem yang menyusahkan. La ta'ul hamma lukmatin ta'kuluha. Ya. Atau syurbatin tashrabuha. Ya, janganlah jadikan problem atau kesusahan ya lukmatan, apa namanya? Lukmatan itu apa namanya nih? Timpul. Ya, suap, suap yang kita makan atau tegukan yang kita minum. Janganlah jadikan sebagai persoalan itu. Kenapa? Nah, ini saya lagi memberikan perumpamaan. Ayastahdimuka maliku wala yut'imuka. Ya, apakah katanya raja itu hanya mempekerjakan kamu dan tidak memberikan makan kepada kamu? Ya. Misalkan kita mengabdi kepada raja, ya raja yang ada di dunia, ya, atau mengabdi kepada presiden lah. Ya, janganlah ukurnya terlalu tinggi. Ya, mengabdi kepada apa namanya? Kepada camat saja atau kepada bupati saja. Ya, apa kira-kira kita dibiarkan kelaparan, tidak diberi makan? Ya, kita disuruh kiri kanan belikan rokok, belikan ini, baru kita tidak diberi makan, diberi minum. Ya pasti memperkirakan bahwa ya pasti dia punya keluarga, dia perlu makan. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mengabdi kepada Allah, ya masa Allah tidak menjamin itu? Manusia saja yang fakir saja dia bisa menjamin ya makannya kita. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, atakunu fi dari diyafatihi wa tadiu. Apa katanya kita berada dari diyafatihi, ruang apa namanya? Ruang tamunya, ya tempat menerima tamu. Ya, tentu kalau di kerajaan-kerajaan itu ruang menerima tamu itu penuh dengan makanan, ya, seperti kita di film-film itu. Ya, wa tadiu. Terus di situ kita tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya tidak mendapatkan makan minum. Tentu orang makan kita ikut makan. Ya, sejahat-jahat orang itu, ya Fir'aun saja saya pernah baca itu, ya, bahwa seburuk-buruknya Fir'aun, ya, sampai dia baca dalam Al-Quran, nah, ternyata juga masih ada kebaikannya. Ya, ketika kebaikannya Fir'aun itu, dia sebagai seorang raja, dia tidak pernah menolak tamu. Siapapun yang datang menghadap kepadanya, ya orang miskin, orang kaya itu dia terima semua. Terus yang kedua kelebihannya itu memberi makan. Ya, pokoknya siapapun yang datang kepadanya itu waktu makan semuanya diberi makan. Cuma satu, ya keangkuhannya tadi, ya kesombongannya itu sampai dia mengaku sebagai pemilik kebenaran tertinggi. Nah, sehingga
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Firaun itu dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya itu karena kebaikannya. Ya, dia sudah terima tunai di dunia. Jadi kebaikannya itu diterima tunai dengan dipanjangkan umurnya. Nah, tapi di akhirat ya sudah selesai, tidak menerima apa-apa lagi. Itu Firaun. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dibiarkan. In ahabba ma yuta Allah taala bihi as-siqatu bihi. Man ahabba inna ahabba ma yuta Allah taala bihi as-siqatu bihi. Katanya inna ahabba ma yuta Allah taala bihi as-siqatu bihi. Ya, sesungguhnya ya, sesuatu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatannya, di dalam mentaatinya adalah as-siqatu bihi, itu percaya kepadanya. Ya, percaya kepadanya. Itu inna habba, karena kata itu banyak, ketaatan, sholat, puasa, haji itu ketaatan. Tapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di situ adalah itu percaya as-siqatu bihi, percaya kepadanya, percayakan rezeki kita kepadanya. Ya, mempercayakan segala-galanya kepada kita. Ya kita saja seperti itu. Ya manusia saja, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ya apa namanya pergi sama orang misalkan punya banyak duit, ya kamu saya tidak sama saya. Ya, kita semua yang traktir. Itu kita senantiasa, saya tidak perlu Allah. Ya, itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak bekerja. Ya. Kalau kita tidak bekerja itu bukan berarti kita menentang Allah malah. Ya. Karena Allah itu menyuruh kita bekerja. Ya, menyuruh kita bekerja, menyuruh kita jadi pedagang, jadi petani, pokoknya harus bekerja. Kalau orang tidak bekerja, berarti itu sudah tidak taat kepada Allah, sudah melanggar perintah Allah itu. Ya, jadi bekerja, mencangkul ya, mungkin terlalu ekstrim kalau kita katakan sama-sama perintah Allah dengan sholat. Sholat juga perintah Allah. Ya. Bertani, mencari rezeki juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita pergi bertani, karena itu adalah perintah, melaksanakan perintah Allah ya dapat pahala, melaksanakan ketaatan. Karena selama ini kita artikan ibadah itu sempit. Ibadah itu hanya sholat saja, hanya puasa. Ya, padahal yang namanya apa namanya intisarinya. Wagarbal tihi. Garbal itu apa? Ya, penapis. Girbal itu penapis. Penyaring. Jadi ini safawi itu saringan. Jadi saringan umur dan penyaringnya. Ya man la ya'kulul hintata illa mugar alatan. Wahai katanya manusia yang tidak makan gandum atau kita beras, illa mugar balatan, kecuali dia sudah ditapis. Ya, tapi kita mau makan saja ya pasti kita tapis. La buddalaka tayyugar bila umraka. Nah, maka seharusnya katanya kita juga menyaring umur kita. Ya, umur juga harus disaring. Harus disaring. Mana amal-amal yang akhirat, yang mana amal-amal untuk tidak ada kaitannya dengan akhirat. Fala yabqa laka illa ma akhlasta fihi wa ma ada zalika yurma. Nah, yang kita simpan itu adalah amal-amal kita yang ikhlas.
Selain daripada itu, ya kita yurma, itu kita lempar semuanya, kita buang semuanya. Jadi kita harus menyaring amal perbuatan kita. Ya kita saring, yang mana saja amal-amal kita yang ikhlas, itu dipertahankan. Maksudnya ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu terus dipelihara, yaitu hanya menyibukkan saja. Wa aktsaru ma yukhafu 'alaika mukhalatatu linnas. Katanya sesuatu yang paling ditakutkan kepada kita, ya, di saat kita dengan manusia. Wala yakfika antasma bi uzunaika. Ya, tidak cukup kita hanya mendengar dengan kedua telinga kita dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mendengarkan, ya mendengarkan apa namanya, ya mendengarkan, menceritakan tentang ya hal-hal yang tidak baik. Ya, tidak cukup hanya itu, bal tusyariku fil ghibati. Pakai ikut juga ya dalam menggibah. Ya, bukan hanya cukup mendengarkan gibahannya orang lain, menambah. Nah, ini katanya kan sudah mengatakan ini perlu dikhawatirkan ini. Ya mungkin katanya kamu sudah bagus ibadah kamu, tapi ini saya masih khawatirkan ini. Ya terlalu banyak bergaul dengan hadir di tengah-tengah manusia. Dan memang ya, sulit. Bal tangkudul wudu, wahia tangkudul wudu. Nah, ini katanya bisa apa namanya? Batal merusak wudu. Ya, maksudnya merusak maknawinya wudu. Ya. Jadi ghibah itu ini bukan apa namanya, bukan fikih baru. Ini ternyata kota dalam fikih nih. Ya. Atau tirus soim dan membatalkan maknawinya puasa. Tangkudul wudu berarti membatalkan nilai maknawinya wudu. Nah, jadi kalau sudah berwudu terus menggibah, pergi wudu lagi. Ya. Mengatakan tidak membatalkan wudu, itu tidak membatalkan wudu. Tetapi itu menghilangkan maknanya wudu itu. Ya, karena wudu itu bukan cuma cuci tangan. Ya, seperti yang dijelaskan pada apa namanya? Pada bulan Ramadan kemarin tentang nilai-nilai spiritual daripada wudu. Ya, jadi wudu itu bukan ada zahirnya, ada batinnya. Nah, ini membatalkan nilai batinnya wudu. Ya, dan watak terus soim, membatalkan puasa. Makanya dalam ini diambil dari riwayat. Katanya ada orang apa namanya di zamannya Nabi, ada orang berpuasa, kemudian disuruh memuntahkan apa dalam, ternyata keluar daging segar. Itu menunjukkan katanya bahwa kami ini memakan ya bangkai saudaramu. Nah, itu sebagai bentuk simbol. Sebenarnya hakikatnya seperti itu. Itu hakikatnya itu. Zohirnya itu menceritakan, tetapi hakikatnya adalah memakan bangkai. Itulah hakikatnya. Nah, itu saya mengatakan aksar ma'khaf walaik. Ini yang saya paling khawatirkan kepada kalian. Kafa bika jahlan antugara ala zaujatika. Ya, wala tugaru ala imanika. Cukuplah dikatakan jahil ya, antugara ala zaujatika. Ya, engkau cemburu kepada istrimu. Wala tugaru ala imanika, tapi engkau tidak cemburu dengan keimananmu. Nah, itu. Karena memang orang Timur Tengah itu tinggi sekali apa tingkat cemburunya ya kepada istrinya ya, sampai terkadang menyebut saja nama istri itu aib, itu menyebut nama istrinya orang. Ya kalau di Arab itu ya di Timur Tengah. Nah, sehingga di sini katanya kamu cemburu ya kepada istri kamu, tetapi kamu tidak pernah cemburu kepada keimanan kamu. Ya, kalau istri kamu misalkan menyebut nama-nama laki-laki lain, wah langsung mengamuk. Ya, padahal hati kami itu keimanannya bukan cuma untuk Allah. Engkau mempercayai berapa selain daripada Tuhan. Kafa bika khiyanatan, nah, katanya cukup pengkhianatan. Antuwara alaiha li ajli nafsika. Ya, engkau cemburu kepada istrimu li ajli nafsika, untuk dirimu. Ya, bukan untuk istrimu yang cemburu, untuk dirimu. Ya, untuk gengsi dirimu. Wala tugaru ala qalbika li ajli rabbika. Padahal engkau tidak cemburu kepada hatimu. Ya, demi untuk Tuhanmu. Ya, kamu mendoakan ya hati kami itu ada
Ada harta di situ, ada pangkat di situ, ada Allah di situ. Disandingkan semuanya di situ. Ya, kita madu Allah di dalam hati kita dengan hal-hal yang tidak bernilai. Ya, kita tidak cemburu. Ya, padahal istri kamu katanya, ya mungkin dia hanya menyebut satu nama-nama laki-laki saja. Ya, kamu sudah cemburu. Itu cemburu kamu juga adalah untuk diri kamu sendiri. Ya untuk egomu. Sedangkan hati kamu mendoakan Allah, mentigakan, mengempatkan, mengsepuluhkan, justru kamu tidak cemburu. Karena itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Idza kunta tahfazu ma huwa lak, alla tahfazu ma huwa li rabbika. Nah, kalau engkau katanya menjaga apa yang menjadi kepentinganmu, apa yang menjadi milikmu, yaitu istrimu, alla tahfazu ma huwa li rabbika. Ya. Kenapa engkau tidak menjaga apa yang menjadi milik Tuhanmu? Ya, karena hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu singgasana Allah. Tidak ada yang boleh itu kecuali Allah. Ya, sampai diri kita pun juga itu tidak boleh ada di situ. Ya, tidak boleh di situ. Itu hanya milik Allah saja. Itu disebut dengan istilah tasawuf dengan fana dan lain sebagainya. Karena hati itu adalah singgasana Allah. Tidak ada yang boleh ada di situ. Iza ra'aita mayyasbahu mahmuma li ajli rizki. Katanya, engkau melihat ya ada orang di pagi hari dia sudah digelisahkan dengan rezeki. Digelisahkan dengan rezekinya. Falam annahu ba'idu minallahi ta'ala. Ketahuilah bahwa itu adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kenapa harus diusahakan? Ya bekerja. Ya laksanakan saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah beribadah mahdhah, salat, ya pergi mencari rezeki. Itu perintah Allah juga itu. Pergi bekerja. Ya, sudah pasti. Ya Allah sudah menjamin rezeki kita. Nah, dikatakan bahwa ini katanya kalau melihat seseorang yang masih disusahkan dengan rezekinya, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu law qala laka mahlukun. Nah, ini perumpamaannya ini. Fa innahu law qala laka mahlukun. Kalau ada orang, ada makhluk ya, orang lah mengatakan la tastagil qadan. Ya, besok kamu tidak usah sibuk. Ya, maksudnya besok kamu tidak usah bekerja. Ya, tinggal di rumah saja. Kenapa? Bisa babin wa ana utika hamsadar rahim. Ya. Wa ana utika hamsadar rahim. Dan besok saya akan berikan kamu 5 dirham. Ya, besok kamu tidak usah bekerja. Ya. Tidak usah bekerja, saya berikan kamu 5 dirham. Ya, cukup untuk makan 1 bulan. Tapi dengan syarat besok tidak usah keluar rumah. Tinggal saja yang bekerja. Wa fiqta bihi. Dan engkau percaya padanya. Wa makhlukun fakir. Sedangkan dalam makhluk yang fakir. Maksudnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau manusia saja mengatakan ya, berikan 5 dirham tidak usah bekerja. Ya, maksudnya Allah tastagil, jangan menyibukkan diri. Ya, kamu percaya bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah sudah mengatakan ikuti saja perintah saya, beribadah, bekerja, ya, dan bekerja lagi. Itu ibadah. Ya. Nah, kenapa masih disibukkan dengan itu? Orang saja mengatakan kita tidak susah lagi ya. Hari ini saya tidak perlu susah-susah. Kenapa? Sudah ada yang menjamin 5 dirham. Ya. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak percaya? Sama taktafi bil ghina al-karim. Apa katanya tidak cukup ya, dengan kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allazi dhamana laka rizqaka min ajlika. Yang telah menjamin rezekimu. Ya, ma'a ajalika, dengan ajalmu. Apakah tidak cukup dengan itu? Katakan bahwa Allah sudah menjamin rezeki kita. Ya, kenapa Syekh sangat menekankan ini? Ya, karena kebanyakan manusia itu lalai daripada perintah Allah itu dikarenakan karena mengejar rezeki. Ya, rezeki apa saja. Itu karena dia mencari rezekinya, dia melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar perintah-perintah Allah demi untuk mendapatkan rezeki. Sehingga Allah sudah memberikan jaminan bahwa rezeki kamu itu sudah dijamin.
Ya, kamu cukup melaksanakan saja tugas kamu ketaatan dan fungsi biologis kamu sebagai manusia, ya sebagai khalifah di muka bumi ini tentu harus bekerja. Ya, rezeki pasti terjamin. Nah, makanya saya sangat menekankan di sini tentang masalah rezeki. Dan ini yang paling banyak menjadi alasan. Terkadang kita tahu nantinya akhirat, tapi karena persoalan rezeki, akhirnya kita lalaikan semuanya. Ya, kita langgar semuanya. Karena persoalan rezeki. Makanya itu berulang-ulang saya baca di sini dari awal sampai terakhir itu selalu menyinggung persoalan ini. Ansyada insanun. Nah, ini selama kita baca baru pertama kali saya mengutip syair. Ya, beda dengan apa namanya? Kemarin itu adalah Al-Ansari. Menulis saat kemarin itu terlalu banyak syair. Nah, kalau ini jarang sekali, banyaknya perumpamaan. Nasyid atau semacam puisi. Idzal isruna min Sya'ban ya, walat. Idzal isruna min Sya'ban walat. Nah, katanya kalau sudah melewati 20 Sya'ban, fawasil syurba lailaka bin nahar. Ya, maka fawasil maksudnya makan sambunglah minummu pada waktu malam dengan siang. Ya, maksudnya ya makan siang dan malam. Kalau sudah melewati 10 Sya'ban, ini syair ya. Nah, wala tashrab bi akdahin sigor. Ya, janganlah minum dengan wadah yang kecil. Ya, pokoknya minum kalau sudah melewati 20 Sya'ban berarti dekat Muharram, dekat Ramadan. Ya, tidak lama lagi Ramadan. Nah, Ramadan kan berarti orang sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum, cuma bisa minum makan waktu malam. Nah, katanya ini ya makan sedang malam. Wala tashrab bi akdahin sigor. Wala tashrab bi jangan minum bi akdahin sigor dengan wadah yang kecil. Waktu doakan zamanu alas sigor karena waktu sudah sempit. Ya, waktu sudah sempit. Maksudnya jangan minum dengan gelas kecil. Waktu sempit. Ya, pasca memang karena sudah masuk Ramadan. Nah, ini dimaknai. Ini namanya syair sufi. Nah, dimaknai di sini maknahu indahu idza madat isruna min Sya'ban faqad qaruba Ramadan yaktau alaina asyarab. Ini arti secara apa tekstualnya. Katanya setelah lewati 10 bulan Ramadan, berapa bulan Sya'ban, maka sudah dekat bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, kita tidak boleh minum kalau siang hari. Dasar mengatakan sudah puasa memang minum siang dan malam. Ya, jangan pakai gelas kecil, pakai gelas besar. Wa ma'nahu inda ahli tarik. Atau maknanya syair ini untuk orang tasawuf, orang sufi, ahli tarekat, katanya iza khalafta arba'ina sana. Nah, katanya kalau umur sudah melewati 40 tahun, ya seperti saya, ya, wara'a zahrika fawasil amal as-shalih bil laili wan nahar. Maka harus apa namanya beramal soleh siang dan malam. Ya, sudah lebih 40 tahun. Karena ada riwayat mengatakan umur umatku itu antara 50 dan 60 tahun. Ya, berarti kalau sudah 40 tahun itu sudah dekat. Ya, sama dengan tadi sudah lewat 20 Muharram itu, atau 20 Sya'ban itu. Ya, tinggal 10. Ya, kalau lewatnya saat ya 9 hari. Kalau lewatnya 8 malah tinggal 2 hari. Nah, ya, kayak sini fawasil amal sholih bil lail wan nahar. Ya, hubungkanlah yang beramal sholih lah siang dan malam. Li'anna waqta qad qaruba ila liqa'illah azza wa jalla, karena waktu itu sudah dekat ya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Falaisa amaluka ka amali man kana syabban walam yudi ya walam yudayyi syababahu wa nisyatahu. Ya, padahal falaisa amaluka, sedangkan amalmu itu bukan seperti amalnya pemuda
ya, yang dia tidak pernah ya menghilangkan waktu mudanya itu, dia tidak pernah hilangkan masa mudanya, dan wanishatahu, dan kerajinannya. Maksudnya ada orang yang masa mudanya dipenuhi dengan amal soleh, dengan aktivitas. Ya, katanya jangan lagi mengikuti anak muda. Ya, mereka sekarang itu masih muda, dipenuhi waktunya dengan amal soleh. Ini kamu sudah tua. Waktu mudamu kemarin tidak seperti mereka. Ya, seperti mereka. Wa anta dayata syababaka wa nishataka. Engkau sudah menghilangkan masa mudamu. Ya, dan masa beraktivitasmu. Annaka turidu jiddah wa am tusaid kal qawi ala qadri halikah. Annaka turidu jiddah wa lam tusaid kal qawi ala qadri halikah. Turidu jid. Nah, engkau ingin bersungguh-sungguh, ya, turidu jid, bersungguh-sungguh. Tetapi kekuatan badanmu itu tidak tidak memenuhi lagi, tidak terpenuhi lagi. Ala qadri halika. Nah, ini ingin saya mengatakan bahwa kalau engkau ingin bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, ya, sedangkan kemampuan sudah tidak memungkinkan, ya, warakil baki bizikir. Nah, maka tutupilah yang tersisa itu dengan berzikir. Maksudnya mau sholat malam sudah tidak bisa lagi, mau berdiri sholat sudah tidak bisa lagi. Nah, maka tutupilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan zikir. Kenapa? Fa innahu la syai'a ashalu minhu. Karena tidak ada katanya amal yang lebih mudah daripada zikir. Yumkinuka minal qiyami wal qu'udi wal maradi wal ittija. Ya, tidak ada katanya lebih mudah yang kamu lakukan. Yumkinuka fil qiyam. Ya, bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, wal qu'ud, dalam keadaan duduk, wal marad, ya, sakit tetap orang bisa berzikir, wal ittija, atau dalam keadaan terbaring. Wa huwa ashalul ibadat. Inilah katanya ibadah yang paling mudah, yaitu berzikir. Jadi ini saya tidak pernah memberikan kita putus asa, memberikan harapan. Ya, kalau kita sekarang baru sadar untuk senantiasa menambah amal kita, bekal kita untuk akhirat, kemampuan fisik kita sudah terbatas, katanya bisa diganti dengan berzikir. Ya, berzikir itu bisa dilakukan kapan saja dan itu mudah. Wahiyal lati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah, waliyakun lisanaka rutaban bizikrillahi azza wa jalla. Ya, jadikanlah lidahmu senantiasa basah dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi. Wa ayyu du'ain au zikrun ashalu alaik. Doa apa saja, ya, zikir apa saja yang mudah bagimu, fawazib alaih, maka lakukanlah secara, jagalah, lakukan setelah terus menerus. Ya, di sini saya tidak menentukan doa mana, zikir mana, yang mudah kita lakukan, ya lakukan secara terus menerus. Fa inna madadahu minallahi ta'ala, ya karena itu pertolongan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fama zakartahu illa bibirrihi, ya karena apa yang kita ingat itu dari zikir-zikir itu merupakan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semuanya orang bisa berzikir. Ya, alangkah banyaknya orang tidak mendapatkan hidayah untuk berzikir karena hijabnya masih banyak. Ya, hijabnya masih banyak. Hijab apakah hijab keilmuannya, hijab dosanya, ya karena keilmuan itu juga bisa menjadi hijab itu. Ya, bisa menjadi hijab untuk tidak berzikir. Padahal kenapa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, belajar filsafat, belajar irfan, mengenal Allah supaya kita mengingat Allah. Ya. Tapi kalau kita cuma belajar teori-teorinya, sudah dipakai, nah, sama tadi dicontohkan oleh Syekh, ya, orang pakai pakaian baju perang,
siap dengan senjatanya, tapi tinggal di rumah duduk, tidak pergi berperang. Nah, sama dengan itu. Nah, makanya kata di sini, zakat ila bibirrihi. Ini semuanya adalah terkait dengan itu. Ya, itu semuanya belajar tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang apa. Ya, apakah hanya pengetahuan? Nah, kita disuruh cuma mengikuti. Kalau hanya mengetahui, tidak ada gunanya. Ya, hanya mengetahui. Mengetahui untuk mengikuti, itu baru ada nilainya. Ya, mengetahui itu berarti terkait dengan benar salah. Ya, benar salah. Benar salah tidak ada nilai dosa atau pahalanya. Ya, karena kalau salah ada nilai dosanya, bahaya kalau kita ujian. 10 nomor, salah 10 dosa. Ya. Tapi nilai itu adalah perbuatan. Ya, perbuatan itu yang ada nilainya baik dan buruk. Itulah konsekuensi bahagia dan menderitanya dari perbuatan. Jadi yang membuat orang menderita itu adalah perbuatan. Ya. Makanya Nabi itu sudah menutup itu mengatakan innama bu'istu litamma karimal akhlak. Saya diutus tidak ada yang lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu sudah kata-kata faslul makal itu. Jadi Nabi datang untuk itu. Jadi tentang syariat yang dipelajari, tentang akidah yang dipelajari, itu semuanya larinya ke akhlak. Dan wali-wali atau wasi-wasi setelahnya, itu semuanya pasti misinya itu. Ya, pasti misi utamanya adalah liutamimal makarimal akhlak. Itu semuanya ke situ. Itu larinya. Makanya kita melihat perkataan-perkataan para wali-wali, paranya semuanya itu intinya ke akhlak. Ya, dia lebih mengutamakan itu semuanya ke akhlak. Illa bibirrihi. Jadi fama zakar tau illa bibirrihi. Jadi zikir yang kita ucapkan pun juga itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alangkah banyaknya orang yang Allah itu tetapi tidak mendapatkan hidayah. Wa ma a'rata anhu illa bisatwatihi wa qahrihi. Wa ma a'rata anhu. Nah, walaupun kita meninggalkannya, maksudnya tidak berzikir, itu tidak lain kecuali adalah qaharahu. Itu merupakan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memaksa kita untuk tidak mengingatnya. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Bukan berarti Allah yang semena-mena, tidak. Ya, kenapa? Ya Allah, kenapa kamu buat si Ais tidak mengingatmu, tidak berzikir kepadamu? Karena dia sendiri bermaksiat, dia menutup hatinya. Ya, dia menutup hatinya sehingga saya tidak memberikan hidayah kepadanya untuk berzikir. Fa'mal wajtahid. Beramal dan bersungguh-sungguhlah. Ya, fal ghaflatu fil amal khairun minal ghaflati anhu. Ini tadi saya baca. Apa maksudnya? Di mobil juga tadi. Maksudnya apa? Fal ghaflatu fil amal khairun minal ghaflati anhu. Lalai di dalam beramal ya, itu lebih baik daripada lalai darinya. Nah, mungkin ini ya kita berspekulasi saja. Ya. Mungkin bisa diartikan fal ghaflatu fil amal. Maksudnya lalai di dalam berzikir. Maksudnya kita berzikir subhanallah, 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 tapi pikiran kita kemana-mana. Alhamdulillah, itu pikiran kita kemana-mana. Kita baca alhamdulillah, tapi kita tidak ikuti maknanya. Ya. Ini katanya itu lebih baik. Itu lebih baik daripada minal ghaflati anhu. Lebih daripada lalai dari berzikir. Ya, tidak berzikir sama sekali. Ya, kalau tadi ini masih berzikir, cuma sekarang bisa berzikir dia lalai. ya, agak sedikit. Nah, mungkin ini baru ketemu artinya, baru seperti ini pemaknaannya. Nah, al-ghaflatu fil amal. Ya, dari beramal lebih daripada tidak ada sama sekali tidak ada pikirannya itu untuk berzikir. Ya, tidak ada, dia lalai dari situ. Nah, ini katanya lebih baik. Ini bagusnya ini Syekh selalu memberikan harapan. Ya, dia tidak pernah langsung katakan kamu sudah pasti masuk neraka. Tarahalaka halaz zahidin fil fadli. Ya, tarahalaka halaz zahidin fil fadli. Li'anna talib la yanqati anil abwab.
Rohalaka, jadikanlah keadaanmu, ya keadaan hatimu, maksudnya keadaan hatimu, halaz zahidin, seperti keadaan hatinya orang-orang yang zuhud, bil fadil alam, kemuliaan. Anak talib la yang qati anil abwab, karena orang yang menuntut sesuatu itu tidak pernah meninggalkan pintu. Ya, dia butuh sesuatu, dia harus berada di depan pintu. Bal tajiduhu waqifan 'alaiha. Kamu akan mendapatkan dia selalu berdiri di situ, di depan pintu. Ya kalau betul-betul dia menginginkan sesuatu, misalkan dia menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dia berada di pintu Allah. Ya dia tidak dia tidak akan ke pintu yang lain. Kalau dia masih berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Famithaluhu kasakla. Ini perumpamaan seperti perempuan yang meninggal allati mata waladuha, yang meninggal anaknya. Ya, ataroha tahdurul a'ras wal afrah wal walain. Apakah pernah kita melihat perempuan seperti ini yang sedang berduka menghadiri pengantin, menghadiri acara-acara kegembiraan atau menghadiri walimah-walimah? Ya. Bal masgulatun bifaqdi waladiha. Dia sibuk, perasaannya itu disibukkan dengan kehilangan anaknya. Wa kam yursilul maula as-sana'i wa anta abdun syarudun. Nah, alangkah banyaknya katanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Maula, yang mengirimkan as-sana'i. Ya, as-sana'i di bawah catatan kakinya itu as-sana'i apa? Di bawahnya? Nah, allati hiya tad'uka wa tajzubuka ila ta'atihi wal huduri ma'hu war rukun ilahi wal ittisam bihi wal istiqamati ma'hu. Ya, sana'i berarti hal-hal yang menarik atau mengajak kita kepada ketaatan, yang menarik kita untuk taat, yang membawa kita kepada ketaatan. Alangkah katanya banyaknya yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sana'i, ya, hal-hal yang menunjukkan akan keagungan, kemuliaan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut bisa membuat kita untuk menjadi yakin dengan adanya Allah, yakin sehingga kita mentaatinya. Wa anta abdun syarudun, ya, sedangkan engkau justru berpaling, engkau justru menjauh. Abdun syarudun, syarudannya kabur, lari, berpaling. Famithaluka, nah, perumpamaannya katanya katifli fil mahdi, ya, seperti anak, seperti bayi di ayunan. Kullama yuharriku nama, ketika digerakkan ayunan itu dia tidur. Lo arsalalakal malak khal'atan, ya, khil'atan ma asbahta illa ala babihi. Tadi itu khil'atan dibawa mayutil insan ligoy nasyab, khil'atan, jubbatan. Nah, lo arsalalakal malik. Nah, kalau katanya raja mengirimkan kepada kita khil'atan, ya, baju atau baju kebesaran. Ma asbahta illa ala babihi. Ya. Katanya pasti pagi-pagi sekali, ya, kita akan pasti berada di pintunya. Nah, maksudnya di sini kalau seorang raja berikan surat, ya, besok pagi kamu akan diberi baju kebesaran. Ya. Nah, maka tentunya katanya pagi-pagi sekali kita sudah berada di pintunya untuk menerima itu. Faktanim awqatat ta'at wasbir 'alaiha. Hendaklah senantiasa memperhatikan waktu-waktu ketaatan dan bersabarlah atas dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Awqatit ta'at diartikan di sini awqat as-shalah. Gunakanlah waktu-waktu sholat atau waktu-waktu untuk melakukan ketaatan, wasbir 'alaiha. In aradta an tasihi. Nah, ini masih memberikan jalan. Yang jelas ini dari awal sampai terakhir selalu tentang maksiat. Ya, karena maksiat itu ada yang membuat hati menjadi gelap dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya mengatakan ada jalan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
In aratta an ta'sihi, kalau engkau ingin bermaksud kepadanya, fatlub makanan la yaraka fihi. Ya, carilah tempat yang mana Allah tidak melihatmu di situ. ini kayaknya ya sudah capek ini, sudah memberikan analog tentang maksiat, bahaya maksiat ini, tapi itu merasa masih mau berbuat maksiat, masih cari cara. Sudah saya berikan caranya, tipsnya. Kalau mau bermaksiat ada jalan. Ya, carilah tempat ya, la yaraka fihi. Ya, watlub quwwatan man indahu tu'sihi biha. Walan tastati syai'an min zalika watlub quwwatan. Ya, man inda min indihi ya ta'sihi biha. Ya, dan carilah kekuatan ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan gunakan kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk bermaksiat. Kan bermaksiat itu perlu kekuatan, perlu energi. Ya, kalau bisa bermaksiat, nah, cuma dua saja. Nah, maksiatnya jangan cari tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang kedua, energi yang dipakai berbuat maksiat, itu energinya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Walan tastati syai'an min zalika. Betul. Tak bisa. Di annakul min ni'amihi. Ya, semuanya itu dari nikmatnya. Afata khuzu ni'amahu wa ta'sihi biha. Ini apakah katanya kita ini mengambil nikmatnya kemudian kita bermaksiat kepadanya? Bayangkan saja kita dibegitukan sama orang. Ya, kita berikan sesuatu, ternyata dia menusuk dari belakang. Dia jahat kepada kita. Itu menyakitkan sekali itu. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia sudah berikan semua nikmatnya, kemudian nikmat itu sudah dipakai untuk bermaksiat kepadanya. Bal tatayakkan fil mukhalafati ya, marratan bil ghibati wa marratan bin namimati. Tapi katanya disayangkan sekali justru itu digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafat digunakan untuk bermukhalifat, menentang Allah. Seperti apa? Marratan bil ghibati, menentang Allah dengan ghibah. Jadi kalau kita menggibah itu adalah menentang Allah. Wa marratan bin namimati, ya mengadu domba, ya, bin namimah. Wa marratan bin nazarati, ya dengan penglihatan yang mau kepada maksiat. Wa ma yabnihi min sab'ina sana, dan apa yang dibangun selama 70 tahun ya ahdimuhu fi nafas, roboh dengan satu nafas. Ya, kita membangun amal yang baik selama 70 tahun tapi hanya sekejap itu semuanya hilang, semuanya sia-sia. Ya, ayah haimat taat. Ini sudah lama. Yang 10. Berapa lama lagi? Sedikit. Karena ini mungkin setelah ini agak lama kita baru kajian lagi. Ya, besok mau ke shopping, mungkin 1 minggu. Minggu depan sudah dimulai perkuliahan, sudah di Bone. Nah, jadi kita. Jam. Bone. Ya. Masuk kuliah. Ya. Nah, kita habiskan sampai di judul di bawah. Tidak apa-apa. Ya. Masih banyak kan. Masih ada ya. Sampai habis makanannya. Ya sudah ini. Oh ya, insya Allah nanti kita lanjutkan. Karena terlalu lama, subuh. Dari. Ya. Dari. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kalau tadi itu yang nanti mana tadi ada satu kalimat terlewatkan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.